Oke, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Mister Zai. Hasta la Bizares Idol. Hasta la Bizares Idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinita. Pretty girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat lang tayo. Ya, selamat pagi semua. Nanti kita akan mulai. Kita tunggu dulu. Biar masuk dulu yang ingin join di live streaming di Mister Zai. Kita akan analisa pada hari Minggu ini 24 April. Kita analisa BTC USD. Nanti teman-teman bisa request analisa pada kolom komentar. Ya, kita tunggu dulu ya beberapa menit. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Sandy Oliverio, the best. Girl, ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. At di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap titigan ng chinita na yan sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, parang ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin makabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl.
Oliverio, the best. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever, didn't met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just don't know. The only reason that you loving me was to get back at your ex-lover, but before you leave, usually I would never even tell. Baby, I know you creeping. I feel it in the air. Every night and every day, I try to make it stay, but you're savage love. Get somebody Oke, saya pastikan untuk suara masuk ya. Jadi selamat datang yang baru bergabung. Thank you. Nanti kita akan mulai. but I still want that. Yes, yes, Northern Summer Mix DJs. baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make it stay, but you're savage love. Get somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you still want that. You're savage love. Hasta la Bizares Idol. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Highway, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako'y napapraning. Bawat hiling mo na pagpagising. Hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Ako'y tinamaan sa tatatanghi mong ganda. Bawat gano'n ng iyong balakang ay napapatayo mo ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakapitig sa iyong larawan. Ang dami naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng chronic or Fiona. At matingin ang di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo may iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako'y napapaling. Bawat hiling Ya, kita mulai analisa untuk BTC USD ya. Selamat bergabung teman-teman di live seperti biasa di channel Mr. Zai. Kita sambil untuk analisa BTC USD. Kemarin pada tanggal 23 April, tepatnya pada
hari Sabtu kita telah menganalisakan bahwa untuk BTC USD akan up di area sini ya, akan up mendekati target ini. Namun kemarin ada penurunan, penolakan pada area sini, sehingga bisa dikatakan pada hari Sabtu untuk BTC USD masih dalam keadaan sideways. Kenapa sideways? Karena seperti yang kita ketahui pada Sabtu dan Minggu memang market libur ya, hanya market cryptocurrency aja yang buka, jadi untuk sentimen pasarnya sangat kecil. Nah, untuk menentukan konfirmasinya kita tunggu dulu pada hari Senin untuk konfirmasi kenaikan. Jadi untuk target realistisnya, jika ini memang up, BTC USD akan mengambil harga. Nah, seperti yang kita ketahui juga pada H4 untuk harga opennya sudah terpenuhi, dan harga close dia close pada harga sekitar 39825 untuk harga close-nya. Ya, di sini terlihat jelas ya, di sini ada proses sideways. Price-nya hanya ranging aja di sekitaran sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada bearish yang sangat besar, lalu ada penolakan untuk bearish. Di sini sudah ada tanda-tanda untuk mulai dia up, mengindikasikan dia untuk coba lagi untuk turun, namun disusul dengan body candlestick yang tipis. Lalu ada candlestick bullish di sini. Ya, sepertinya pasar mulai ada keraguan ya di sini ya, mengingat sentimen pasar pada hari Sabtu dan Minggu ini sangat kecil gitu. Nah, untuk resiko dari BTC USD jika kita buy area sini, jika kita mau buy area sekitar sini, ya kan, area sini, paling pertama kita harus mengetahui kenapa kita buy area sini, ya kan? Kenapa kita buy area sini? Karena di sini kita melihatkan di sini ada demand di area sini. Ya, di sini ada demand, adanya body candlestick yang sangat panjang, lalu ada konfirmasi bullish area sini. Jadi di sini untuk alasannya karena ada support atau demand pada area sini. Ya, misalkan nanti kalau memang ini harga tidak bisa untuk bullish ya, untuk resikonya harga akan pergi ke area sini ya, ke sekitaran area sini. Jadi teman-teman juga bisa memasang buy limit untuk BTC USD di angka 38944. Nah, itu kita melihat pada time frame H1. Jadi kalau kita simpulkan, kita mendapatkan area support pada area ini support yang kedua. Support yang pertama kemarin saat buy kita hari Sabtu pada area sini, tepat pada area SL ya. Nah, terus support yang kedua karena ini harga low pada hari Jumat tidak ditembus, maka support yang terbaru berada di sini. Ini support yang terbaru. Nah, kalau untuk resistennya kita cari di harga high-nya, sekitaran harga high pada hari Jumat di sekitaran sini. Nah, ini untuk target realistis. Kemarin hari Sabtu sempat dia naik, namun hanya mendekati aja area take profit yang pertama ya. Lalu ada penurunan yang ada di sini, ditandai dengan candlestick bullish dengan shadow yang panjang gitu. Nah, saat kita melihatkan di sesi Asia tadi, tepatnya pada area ini, setelah harga open di hari Sabtu, ada konfirmasi bearish, namun belum ada proses sideways ya, di sekitaran sini, dia langsung turun. Dan proses sideways ini kita bisa lihat pada sekitar jam 8 sampai jam 9 tadi ya, sudah ditutup dengan 3 candlestick. Artinya ini bisa juga untuk area support pada hari ini. Nah, sekitaran untuk hari ini area support bisa kita tempatkan pada area ini gitu. Nah, kalau kita mau buy, tunggu dulu ini close, nanti
tinggal menunggu koreksinya sekitaran sini, ya kan. Jadi kita ada resiko pada area 39279, diharapkan nanti harga bisa pullback seperti ini ya, ke TP pertama, ke target yang realistis gitu ya. Itu untuk kita mau entry pada hari pada hari Minggu ya. Kalau kita cek pada time frame mingguan, kalau kita cek pada time frame mingguan, kita coba pakai yang ini dulu biar jelas ya, pakai yang tidak ada garis. Oke, kalau kita cek di mingguan seperti ini ya gambarannya untuk BTC USD. Pada 3 bulan terakhir, 2 bulan terakhir ini untuk BTC USD masih sideways, belum ada konfirmasi apapun ya. Kita bisa melihat tanda-tanda sideways itu setelah melihat harga open pada bulan Januari. Kita tandai seperti ini, lalu pada seperti ini ya. Di sini masih ada area sideways, harga bergerak masih turun di sini, lalu dia pullback lagi, dia turun kembali di sini. Nah gitu. Nah misalkan nanti pada minggu ini, pada candle mingguan ini nanti sudah ditutup dengan body yang tipis seperti ini, kita tinggal menunggu konfirmasinya aja, pada time frame yang lebih kecil, dengan harapan nanti ada candlestick bullish di time frame weekly seperti ini ya, seperti ini ya. Sorry, bentar. Nah, harapannya ada candlestick bullish seperti ini sehingga target kita sudah kena TP ya. Ya, target bullish seperti ini, dan untuk target pada time frame mingguan, target realistisnya di 47062. Ya kan, di sini seperti yang kita ketahui di sini ada area supply ya, di sini. Pada area sini ada supply ya. Nah, misalkan nanti kalau ini bisa up seperti ini, bisa dimungkinkan untuk tahun 2022 USD GBP akan up ya. Kita melihatkan bahwasanya pada tahun 2021 untuk demand USD GBP, BTC USD sangat banyak ya, artinya demand banyak sedangkan supply masih sedikit. Artinya masih banyak orang yang ingin beli BTC gitu, masih laku di pasaran, tapi supply-nya masih kurang gitu kan, ya kan. Misalkan kalau nanti BTC USD ada supply yang banyak, dimungkinkan harga akan drop. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan seberapa banyak supply ataupun seberapa banyak demand-nya? Nah, untuk teman-teman yang udah join di VSA pasti udah tahu cara menentukannya dengan volume gitu. Nah, itu untuk BTC. Nah, kembali lagi ke time frame yang lebih kecil. Oke, H1 udah terclose, teman-teman bisa entry, tinggal nunggu downnya dulu ya, tinggal tunggu turunnya pada sekitaran area sini. Ataupun kalau mau entry sekarang bisa, tapi resiko kita agak lebih panjang di sini ya kalau mau buy sekarang untuk BTC USD. Tapi untuk BTC USD pada hari Minggu ini kan sentimen pasar sedikit ya, pasti ya nanti kalau memang dia naik targetnya ya mungkin di sekitaran sini, lalu dia akan turun lagi seperti ini. Kalau memang support yang pada hari ini dihormati sampai pembukaan hari Senin seperti ini ya.
Jadi kita tunggu dulu di hari Senin sih untuk lebih bagusnya. Tapi kalau kalian mau entry, ini resikonya. Kita bisa entry di sini. Ya ini bukan untuk bersifat ajakan ya, karena resiko ditanggung di kalian masing-masing untuk entry-nya. Tentunya setiap dari kita memiliki analisa yang berbeda, namun basicnya seperti ini. Kita cari dulu nih harga low, high, dan harga opennya di time frame. Kalau kita menggunakan time frame Mas 1, berarti cari high dan low-nya di hari kemarin ya. Di hari kemarin, kalau kita di 4 ya, berarti di minggu kemarin itu bagaimana reaksi dari harganya itu sendiri. Nah, kalau itu untuk BTC. Jadi besok kan sudah market open ya. Jadi kita bisa ada opportunity untuk GJ bisa sell. Kita ada opportunity untuk GBP/JPY untuk sell dan USD/JPY. Nah, kalau kita cek dari GBP/JPY, kita coba analisa GBP/JPY ya. Nah, di sini pada harga tahunan kan harga opennya ada konfirmasi bullish. Namun pada time frame daily ada koreksi, dia akan mau koreksi turun. Nah, di sini kan sudah ada konfirmasi bearish. Teman-teman tinggal menunggu aja untuk harga ini pullback untuk mengambil entry sell sekitaran 166.507. Kita bisa melakukan pending order sell limit, lalu stop loss kita pada area ini 168.467. Nah, kalau untuk melihat lebih jelas kita turunkan time frame. Nah, di sini kan artinya kan harga sudah mendapatkan risk-nya ya di sekitar 2765 poin. Nah, terbukti harga ini hanya sideways pada sesi pembukaan US pada hari Jumat kemarin ya, saat mau penutupan. Jadi dimungkinkan harga ini bisa bergerak menjemput area supply pada sini atau area support yang udah ditembus jadi resisten pada 166.503, karena kita sudah melihatkan tanda seperti ini. Nah, kalau ini memang tidak ditembus, maka hanya sampai di segini baru dia langsung melanjutkan penurunannya sekitar sini gitu. Namun lebih bagus kita bisa entry di 166.503 karena resiko yang kita punya itu terukur, yaitu di 168.467. Kalau kita entry di 165.823, resiko kita maka ada dua. Jadi batasan kita ada di area sini dan sama area sini, lebih panjang kan gitu. Jadi saranan saya kalau untuk GBP/JPY saya tunggu sell limit di 166.503 gitu. Itu untuk BTC analisa Senin besok. Oke. Lalu Euro USD kemarin sempat sudah saya kirimkan signal, tepatnya pada harga ini ya, saya kirimkan signal untuk buy pada sekitaran harga di sini ya. Saya konfirmasi untuk buy di channel VSA ataupun di grup, sudah running sampai 1470 poin. Ada beberapa yang menahan ya, mungkin ada sudah yang kena SL plus ya, karena harga ternyata bergerak turun. Selama ini belum bisa ditembus harga area supportnya di terakhir saat ada bearish yang panjang di sini 1.07572. Jika tidak ditembus, kita bisa melakukan open posisi buy, stop loss tetap ditempatkan pada area sekitaran 200 poin, 1.07590. Itu untuk Euro USD ya. Saya kira cukup jelas ya kalau untuk analisa Euro USD. Untuk BTC yang itu tadi kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Jadi untuk resiko ada di sekitaran kotakan merah dan yang paling bawah di harga low kemarin ya untuk hari Jumat.
Sekarang kita coba analisa XAU USD. XAU USD kemarin saya ada beberapa request dari teman-teman di Telegram yang katanya kemana harga untuk XAU USD ya. Jadi saya kemarin sempat saya berikan beberapa analisa dan saya juga mengambil entry untuk scalping ya, namun untuk intraday. Namun kalau kita untuk jangka panjangnya kita coba analisa sekarang ya. Kita coba pergi ke XAU USD seperti ini ya. Dia ditutup di harga 1931 ya. Kita coba analisa ya. Kita ada entry lagi ya kemarin di XAU USD. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya mengambil intraday, karena melihatkan di hari Jumat ini kan ada sudah penutupan market ya. Jadi kalau emang mau swing sekitar 3 hari atau seminggu itu teman-teman bisa tunggu harga open pada besok ya, hari Senin, ataupun ya hari Senin bisa sih. Coba rubah ke template seperti biasa ya. Kalau kita cek di XAU USD ini kemarin di sesi Eropa terjadi banyak penurunan ya. Di sini sentimen pasar lebih ke penurunan. Lalu pada sesi US di sini ada seolah-olah bullish ya. Banyak yang mengambil entry buy sini ya, banyak yang mengambil entry buy sini. Lalu dia tiba-tiba turun sampai harga 1925. Lalu di sesi tetap di US harga sideways saat mendekati penutupan. Jadi acuan kita tetap untuk XAU USD pada hari Senin buy. Acuan stop lossnya di harga low pada 7 April 2022 ya, yaitu 1927. Lalu didukung dengan candlestick ini, ada pullback bullish, ada shadow yang panjang. Ini juga bisa jadikan kita acuan stop loss ya. Nah, di sini ada proses sideways. Nah, di sini kan kita ketahui di sini ada proses sideways. Kita nanti tinggal nunggu harga opennya. Jika ada harga open, ada proses sideways dan sudah ditembus seperti ini, kita tinggal menunggu pullbacknya sedikit baru entry buy sekitaran sini ya, sekitaran sini. Nah, jadi kita bisa menempatkan stop loss pada area 1927. Nah, terus skenario yang kedua skenario yang kedua mungkin sideways-nya XAU USD kemarin ini hanya mau penutupan, jadi mungkin dia aja melanjutkan penurunan setelah ada harga open. Kenaikannya dikit pada area sini ya. Kalau dia memang mau melanjutkan penurunan, setidaknya dia capai pada harga 1940 ya, mencapai di harga 1940. Lalu dia akan mengalami drop sekitaran area support pada pada 1915 untuk area support terakhir ya, untuk minggu ini, minggu depan maksudnya ya. Gitu. Nah, jadi itu kalian udah ada pandangan ya. Jika saya buy memiliki resiko sekian di batasan tertentu, begitupun juga dengan sell. Nah, mungkin ada beberapa yang kebingungan untuk mencari support dan resisten. Sebenarnya caranya sangat simpel. Kalau kita ingin mencari support dan resisten, langkah pertama kita cek di weekly ya, di mingguan. Seperti kasus XAU USD ini kan ada bearish engulfing ya, ditutup dengan bearish engulfing. Jadi pada intinya kalau ada bearish engulfing akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam ya untuk XAU USD. Namun di sisi lain juga ada bullish, ada konfirmasi bullish yang sebagai supportnya, yaitu yang tadi di support terakhir di 19719. Setidaknya kalau dia melakukan koreksi untuk melanjutkan penurunan pada time frame weekly ya, harga untuk XAU USD setidaknya mencapai pada area 1945 ataupun yang terdekat 1940
yang saya katakan tadi sebagai area resisten jika ingin melanjutkan penurunannya seperti ini ya, gitu. Nah, kalau kita rubah ke lancet, kita bisa lihat dengan jelas di sini ada area support. Kita tandai pada sudut-sudutnya ini bisa jadikan area support atau resisten. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan dua resisten. Lalu di bawahnya ada lagi seperti ini. Lalu di bawahnya ini juga ada area support. Nah, di sini juga area support. Jadi ini acuan untuk pada candle weekly ya untuk area support dan resistennya. Kita rubah lagi ke candlestick, kita cek di H4. Nah, jadi kita sudah menemui area support seperti ini. Nah, resisten yang belum ditemui untuk XAU-USD yaitu pada 1972. Nah, ini kalau memang dia konfirmasi kenaikan, setidaknya harga ini bisa